Hello friends, welcome back in another soul from a soul make your life difference. Mungkin sudah banyak orang yang tahu ya bahwa menonton pornografi atau bahkan sampai kecanduan itu dapat berakibat buruk terhadap kesehatan fisik ataupun mental, terhadap relationship atau hubungan, bahkan juga terhadap pekerjaan. Tetapi bagaimana sebenarnya efek pornografi itu terhadap tubuh masih banyak sekali orang yang mengetahuinya, terutama pengaruhnya terhadap otak. Your Brain on Porn merupakan buku tentang internet pornography and the emerging signs of addiction yang ditulis oleh Gary Wilson, di forward oleh Profesor Anthony Jack. Nah, kamu akan tahu bagaimana efek yang sangat berbahaya yang ditimbulkan ketika seseorang menonton pornografi. Dr. Anthony Jack itu merupakan seorang profesor of philosophy, psychology, neurology, and neuroscience and research director at the Inyamaree International Center for Ethics and Excellence, Western Rivers University. So let's talk more about this book. Internet is everywhere. Informasi mengalir di seluruh dunia dengan kuantitas, kecepatan, dan tanpa hambatan yang mewakili perubahan besar. Dalam beberapa tahun terakhir ada kekhawatiran yang meluas tentang dampak internet pada kehidupan sosial. Internet menawarkan peluang luar biasa untuk terhubung dengan banyak orang, namun di sisi lain mengancam terputusnya hubungan sosial. Salah satu contoh terpenting pengaruh teknologi dalam suatu hubungan adalah pornografi. Dalam hubungan yang sehat, seks dikaitkan dengan tingkat keintiman tertinggi dan juga kepercayaan tertinggi terhadap manusia. Sementara pornografi akan mengubah hal tersebut menjadi aktivitas masturbasi yang tidak sehat dan tentu saja tidak produktif. Sudah diketahui juga bahwa pornografi ini telah menjadi satu-satunya mesin ekonomi yang paling berpengaruh untuk memicu perkembangan dan meluasnya internet. Termasuk di dalamnya adalah internet e-commerce. Dalam buku ini, Dr. Anthony menyatakan bahwa kecanduan internet adalah fenomena yang sangat nyata dengan dampak yang jelas pada kesejahteraan individu tersebut. Hal ini merupakan fenomena yang tumbuh secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir. Dan yang membuat tragisnya adalah risiko dan dampak pornografi ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan masyarakat, bahkan ditolak secara terang-terangan. Ancaman internet yang ditimbulkan oleh pornografi itu akibat pengaruhnya terhadap sistem penghargaan atau sirkuit penghargaan atau reward system di otak. Reward system itu merupakan bagian otak yang diaktifkan ketika seseorang memiliki pengalaman yang menyenangkan seperti makan, bernyanyi, dan juga seksual. Reward system ini sifatnya itu sangat kompleks. Sistem ini dapat berubah dengan pengalaman dan sangat sensitif dengan berbagai jenis penghargaan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan para pecandu pornografi? Para pecandu pornografi dia akan mengaktifasi lebih sistem reward ini. Dan apa yang terjadi ketika reward ini tersuper stimulating? Beberapa otak itu akan mampu beradaptasi dalam jalan yang buruk saat pertama kali seseorang melihat pornografi dan timbul masturbasi, bisa juga orgasme, maka hal ini akan menimbulkan tension seksual dan otak menganggapnya sebagai suatu kepuasan. Tapi jika hal ini terjadi secara terus-menerus, otak akan mulai untuk melawan tindakan ini. Kenapa? Karena otak akan berusaha melindungi sel-selnya dari kerusakan atau toksisitas yang ditimbulkan ketika dopamin itu sangat tinggi diproduksi atau diproduksi secara berlebihan. Cara otak melawan adalah dengan mengurangi responnya terhadap rangsangan seksual dari pornografi itu. Dan kamu akan merasa kurang puas jika dibandingkan saat pertama kali kamu menonton pornografi. Jangan sampai ya. Dari buku ini dikutip satu kalimat dari para pecandu pornografi yang berkata, "Porn goes in like a needle that comes out lies fish hook." Jadi dia tuh datang seperti suatu jarum, tapi nanti dia keluar seperti suatu kail.
Sebelum masuk ke dampak lanjut yang ditimbulkan oleh pornografi ini, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Anthony dan juga Gary Wilson yang sudah menulis buku ini atas kerja kerasnya 20 tahun dalam dunia pendidikan dan juga research dalam bidang ini, yang dapat membuat kita sadar sebagai pembaca bahwa kesenangan sesaat itu memiliki efek yang nyata dalam jangka panjang. Ayo menjadi bagian dari orang-orang yang melawan berkembangnya dan luasnya pornografi ini dan dapat menghancurkan bisnis jutaan dolar ini. Sebelum itu, kita bahas sedikit tentang Coolidge Effect. Jadi Coolidge, cool itu pendinginan, efek pendinginan adalah contoh grafik bagaimana seksual tanpa henti dapat mendorong perilaku tersebut. Dan awalnya Coolidge Effect ini diamati pada hewan coba, itu pada tikus, yang mana tikus jantan itu akan dimasukkan ke betina yang reseptif. Kemudian pertama-tama mungkin kita akan melihatnya suatu perkawinan. Kemudian secara bertahap si jantan ini akan merasa bosan dengan betinanya. Bahkan jika si betina itu menginginkan lebih, tapi si jantan merasa sudah cukup. Berikutnya kita ganti betina asli dengan yang baru. Dan jantan segera kembali merasa segar dan bersiap untuk melakukan proses perkawinan selanjutnya. Si jantan ini dapat mengulangi proses tersebut dengan betina yang baru bahkan sampai dia mati. Jadi sejarah dari penemuan Coolidge Effect ini itu berasal dari nama presiden AS, itu Calvin Coolidge, dan presiden ini bersama istrinya sedang mengunjungi peternakan, dan saat itu presiden berada di tempat lain sedangkan petani menunjukkan pada istri Coolidge ini bahwa seekor ayam jantan itu dapat kawin dengan ayam betina sepanjang hari demi hari. Dan Nyonya Coolidge itu mulai dengan malu-malu mengatakan kepada si petani untuk memberitahukan hal ini kepada Tuan Coolidge. Dan dia pun melaksanakannya. Presiden berpikir sejenak dan kemudian bertanya, dengan ayam yang sama. Jadi orang tuh gak main-main dalam menciptakan bisnisnya. Tahukah kamu, dengan Coolidge Effect ini, industri pornografi berkembang sangat pesat. Bahkan bisa sampai miliar dolar. Bisa disebut dengan novelty sexuality. Ketika seseorang sudah mulai terpuaskan dengan pasangan seksualnya, dia akan mulai berhenti. Nah, pada saat itu dopamin akan mulai menurun juga. Bisa dibilang orang itu bakalan merasa lapar lagi untuk mengejar atau meningkatkan dopaminnya itu dengan melakukan hal yang sama. Prinsip kerja utama dari Coolidge Effect ini itu adalah dopamine release atau pelepasan dari dopamin. Dopamin seperti yang kita tahu merupakan suatu hormon yang timbul ketika kita merasa bahagia. So, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana dengan pelepasan dopamin ini yang ditimbulkan oleh Coolidge Effect ini sangat berbahaya terhadap tubuh seseorang, terutama pada perkembangan otak. Kadar dopamin yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan pada otak karena sifatnya itu toksik pada sel-sel saraf yang bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Without the Coolidge Effect, there would be no internet burn. Dan kita juga sudah sering mendengar bahwa pornografi sudah ada sejak lama, jadi pastinya tidak berbahaya. Namun, klaim ini tidak ada artinya begitu efeknya sudah ditemukan baru-baru ini. Menariknya, baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa kecanduan obat-obatan dan kokain ternyata juga mempengaruhi sel-sel di reward system. Hal yang sama terjadi pada kecanduan pornografi. Penelitian berikutnya itu dengan meneliti bahwa sel-sel di reward system itu yang memproduksi dopamin ketika seseorang mengalami ejakulasi ketika menonton pornografi ternyata juga sama-sama diaktifasi ketika seseorang mengkonsumsi heroin. Itu seperti tumbang tindih gitu loh. Ketika seseorang mengkonsumsi heroin, dia tidak langsung juga mengaktifasi sel-sel saraf yang terjadi ketika seseorang mengalami kecanduan pornografi. Sederhananya tuh gini, jadi ketika seseorang menonton pornografi, dia akan mengaktifasi sel-sel yang ada di otak. Nah, hal yang sama ketika seseorang mengkonsumsi heroin atau obat-obatan adiktif, dia juga akan mengaktifasi sel-sel di sana.
So, kamu bisa berpikir apa yang akan terjadi pada kedua pecandu ini. Sebenarnya kesenangan lain pun itu dapat mengaktifasi reward system. Banyak sebenarnya kesenangan lain yang tidak menimbulkan adiksi. Nah, kenapa dengan menonton pornografi orang menjadi mudah untuk mengalami adiksi? Nah, jadi begini, dalam faktanya, gairah seksual ini merupakan prioritas nomor 1 di alam. Dan seksualitas ini merupakan aktivitas yang dapat mengeluarkan dopamin paling banyak dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Kita lanjut, mengapa sih orang-orang ketika dia menonton pornografi, hal itu dapat membuatnya menjadi adiksi atau ketagihan? Hal yang pertama yang dapat dinilai pada pecandu itu adanya desensitisasi atau mati rasa terhadap kesenangan. Jadi sinyal dopamin itu yang berkurang dan perubahan lain menyebabkan mereka kurang sensitif terhadap kesenangan lain, dan mereka itu cenderung merasa hungry untuk meningkatkan dopaminnya lebih banyak lagi, yaitu dengan aktivitas masturbasi lewat pornografi. Pecandu pornografi mungkin akan kehilangan minat dan akan mengabaikan aktivitas lainnya yang mungkin awalnya itu menjadi prioritasnya. Jadi desensitisasi ini merupakan efek awal yang timbul pada pecandu-pecandu pornografi. Oke, yang kedua itu adanya sensitisasi, kebalikannya. Masalahnya, desensitisasi ini menjadi suatu kegiatan yang unconsciousness atau tanpa sadar. Dan unconsciousness super memory of pleasure. Jika seseorang pernah menonton pornografi, maka di otak akan timbul suatu memori of pleasure atau kesenangan. Jadi dengan memori ini, mereka akan merasa kegiatan dengan menonton pornografi itu akan lebih menarik daripada kegiatan yang lain. Sehingga sensitisasi ini akan memicu mereka untuk mendorong melakukan tindakan tersebut lagi dan lagi. Bahkan kegiatan ini seolah-olah dapat dibilang bahwa mereka nggak sadar bahwa mereka melakukan hal itu lagi. Inilah yang akan menyebabkan kenapa para pecandu pornografi itu akan cenderung atau terus untuk melakukan atau melanjutkan aktivitas tersebut. Yang ketiga itu terjadinya hypofrontality atau berkurangnya fungsi di otak kita di bagian prefrontal. Jadi di otak ini itu akan dibagi menjadi beberapa area. Nah, just for information, daerah prefrontal itu fungsi utamanya adalah sebagai fungsi kognitif atau berpikir, atau bisa juga sebagai fungsi untuk eksekusi. Kecanduan itu seperti yang dibilang tadi, dia akan mengalami unconsciousness atau tidak sadar terhadap tindakannya, yang menyebabkan mereka mengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensi jangka panjang. Pada pecandu, fungsi otak pada daerah ini akan melemah, terutama saat mereka harus menghadapi keinginan yang kuat atau hasrat yang kuat untuk terus menonton pornografi. Nah, jadi dari penelitian juga, penurunan fungsi dari daerah prefrontal juga berkaitan dengan berkurangnya kontrol impuls seseorang terhadap suatu kesenangan atau pornografi tadi, dan juga berkaitan dengan melemahnya kemampuan untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang apa yang akan terjadi terhadap aktivitasnya, prioritasnya, minat bakatnya. Pada pecandu ini dia nggak peduli tentang hal itu, yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana nafsu atau hasrat mereka itu tetap dituruti. Ya karena tadi kadar dopaminnya terlalu tinggi itu akan menyebabkan seseorang mengalami euforia, bahagia tanpa stres. Hipofrontalitas ini menunjukkan bahwa ada dua otak yang saling berperang, di mana jalur reward system tadi atau adiksi tadi itu berteriak, yes gitu loh, yes kamu harus nonton gitu kan, sedangkan bagian otak yang lain akan berkata no, not again. Nah, sementara seperti yang kita tahu, kontrol eksekusi pada bagian otak orang dengan kecanduan pornografi itu udah melemah, terdepres. Ya, seperti yang kita tahu, pemenangnya adalah bagian otak di jalur sistem tadi, sehingga mereka akan mengulangi tindakan tersebut. Oke, kita kembali lagi ke alam. Jadi ketika seseorang kehilangan kontrol dengan tindakannya, kita akan mengingat yang membedakan kita dengan para makhluk hidup lain itu adalah kemampuan kita untuk berpikir. Ketika kita tidak mampu mengontrol perilaku kita,
Kebayang? Jadinya. Yang keempat, dysfunctional stress circuits. Nah, jadi manusia ini diciptakan sangat-sangat sempurna. Ada kondisi kita senang, ada kondisi kita sedih, ada kondisi di mana kita harus marah, ada kondisi di mana kita harus aware terhadap lingkungan. Pada mereka dengan pecandu pornografi, dia akan mengalami gangguan pada sirkuit stresnya. Jadi stres itu sebenarnya membuat aliran darah kita itu meningkat. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kita sadar terhadap kondisi kita sekarang. Tetapi masalahnya, kondisi stres itu benar-benar tidak menyenangkan. Dan kita bandingin dengan kondisi di mana dopamin tadi diproduksi secara tinggi, mana itu benar-benar tempat yang paling menyenangkan. Jadi pada mereka dengan pecandu pornografi, stres ringan saja itu sudah dapat memicu mereka untuk menimbulkan keinginan untuk mengaktifasi jalur reward tadi. Logikanya stres itu benar-benar tidak menyenangkan, sedangkan kondisi pornografi itu memicu timbulnya hormon kebahagiaan. Makanya pecandu pornografi itu tanda-tandanya bisa dinilai bahwa mereka akan cenderung lebih emosional. Nah, to sum up, jika otak-otak kita ini bisa berbicara, mulai dari desensitisasi, sensitisasi, kemudian hyperfrontality, sama dysfunctional stress circuit. Mereka akan berdebat tentang hal itu. Kenapa enggak? Mereka memiliki perlawanan terhadap kondisi mereka. Kurang lebih mereka akan berkata seperti ini. Daerah desensitisasi akan mengerang. Saya tidak bisa mendapatkan kepuasan dari melakukan tindakan tersebut. Pada saat yang sama, daerah sensitisasi akan menusuk Anda dengan mengatakan, "Hey, saya mendapatkan apa yang kamu butuhkan loh. Ayo, lakukan lagi." Kemudian, daerah hypofrontality yang sudah melemah pada penderita dengan pecandu, dia akan berkata no, tapi mereka nggak punya daya untuk menghambat tindakan kita lagi. Gitu. Kita nggak perlu berpikir lagi. We have no control. Sedangkan daerah sirkuit stres kita akan berteriak, saya membutuhkan sesuatu sekarang untuk menghilangkan stres ini. Ayo, come on. Gitu. Jadi inilah fenomena yang kita temukan pada pecandu pornografi. Itulah dampak yang menakutkan yang ditimbulkan oleh pornografi. Telah diuraikan secara lengkap di buku ini dan juga beberapa cerita dari para pecandu pornografi yang telah berusaha untuk sembuh. And of course, ilmu akan terus berkembang. Itu hanya beberapa efek yang baru saja ditemukan pada mereka dengan pecandu pornografi. Kita nggak pernah tahu sebenarnya apa bahaya lain dari pornografi. Konsumsi heroin aja dampaknya kebayang. Dan hal itu sama-sama efeknya pada otak. Mirisnya, jutaan video pornografi itu terus dirilis. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa menghentikan hal tersebut. Cara terbaik adalah dengan berhenti membuat video-video ini tersebar dan tidak menjadi pemakai dari pornografi. Mungkin hal ini hanya tindakan kecil. Tetapi jika semua itu kita bisa lakukan, bisa dibayangin jika kita semua berhenti melihat pornografi, akankah mereka terus memproduksi? Mungkin itu dulu video dari Marasal kali ini. Thanks for your time to watch this video. Would you like to subscribe this channel? I hope yes. Thanks for your support. Bye, People Marasal.